Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny, mahasiswa STI Darut Tauhid, yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Insya Allah saya akan menjelaskan berkaitan dengan prinsip syariah, riba, gharar, dan tadlis. Insya Allah dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Murdani LCMA. Insya Allah nanti saya akan jelaskan berkaitan dengan prinsip riba, gharar, dan tadlis. Tentunya juga dari latar belakang, ya, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dan melarang praktik riba, gharar, dan tadlis yang dapat merusak keadilan ekonomi. Kemudian juga larangan terhadap riba, gharar, dan tadlis ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran, yaitu hadis dan fatwa kontemporer untuk mencegah penyimpangan yang sifatnya buruk seperti penipuan, kemudian juga espekulasi, ya, dalam konteks globalisasi. Berbagai bentuk modern riba, gharar, dan tadlis menjadi semakin kompleks, sehingga umat Islam perlu memahami prinsip secara mendalam. Nah, definisi ribanya ada secara bahasa, riba artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang, gitu ya, atau berlebih, gitu ya. Secara istilah, syariat riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat, ya. Nah, definisi lengkap dari para ulama, bahkan tambahan khusus pada harta tertentu yang diambil dengan cara batil, ya. Maka dalil pengharaman riba yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah 275. Allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. Kemudian Quran surat Al-Baqarah 278 sampai 279, tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang beriman. Jika tidak ada, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kemudian dalam satu hadis, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, riba itu ada 73 pintu yang paling ringan, ya, dosanya seperti orang yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Nah, sahabat semuanya, ada dampak dari riba ini yang sangat luar biasa, yang menyebabkan ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan merusak hubungan sosial karena utang berbunga, serta termasuk dosa besar, ya. Pelakunya diancam dengan azab yang sangat berat. Nah, riba memicu krisis ekonomi, melemahkan sektor real, dan perburuk distribusi kekayaan yang tidak merata. Kemudian, sahabat semuanya, ada jenis-jenis riba. Jadi, yang pertama ada riba utang piutang, tambahan yang disyaratkan oleh pemberi utang kepada penerima utang sebagai imbalan atas tegangan waktu pembayaran. Kemudian juga ada dalil pokok dari kaidah fikih, ya, kaidah fikih dari hadis riwayat dari kaidah fikih, kullu qadrin jaro nafa fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat tambah maka itu adalah riba. Ya, contoh riba yang umum, pinjam 10 juta, balik 12 juta. Ada syarat bunga 20%. Kemudian juga ada tambahan kelebihan yang diambil pada pertukaran barang ribawi yang jenis dengan secara tidak tunai atau jumlahnya memang berbeda, ya. Nah, kemudian juga ada tambahan yang diambil karena adanya penundaan waktu pembayaran baik dalam hutang piutang maupun jual beli barang. Kemudian definisi goror, ya, sahabat semuanya. Kata goror ini berasal dari kata bahasa Arab yang berarti yaitu bahaya. Al-qida yaitu tipuan, atau al-jahala yaitu ketidakjelasan, ya. Bahkan Ibnu Mabjur dalam Lisanul Arab menyebutkan goror sebagai sesuatu yang tampaknya disukai tapi hakikatnya memang dibenci, gitu ya, seperti itu. Seperti menjual ikan yang masih di laut, kemudian kelihatannya untung tetapi bahaya karena belum tentu dapat, gitu kan. Nah, definisi goror, ya, maka goror adalah jual beli yang mengandung unsur jahalah atau ketidakjelasan. Jadi ketidakjelasan sehingga tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Bahkan Ibnu Taimiyah, ya, goror ada sesuatu yang tidak diketahui apa akan terwujud atau tidak.
Nah, dari larangan goror ini sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda melarang jual beli al-hashah, lempar batu dan jual beli goror. Ya, bahwa kesimpulan dari riba, goror dan tadlis ini menegaskan bahwa prinsip pelarangan riba, goror dan tadlis dalam Islam bertujuan untuk melindungi keadilan dalam transaksi ekonomi serta mencegah ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak tentunya. Dan tentunya juga ini akan dicatat sebagai pertanggungjawaban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya sistem keuangan yang transparan dan adil sehingga keberkahan dapat dirasakan baik oleh individu maupun juga masyarakat yang merasakan. Dari itu, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya juga bisa lebih fokus memahami dari pelarangan riba, goror dan tadlis ini. Semoga Allah memberkahi pada kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu penguat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.